Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 342 Tingkat 3 Alam Mendalam. Asteris suara mendesing. Tiba-tiba, sosok binatang petir besar itu bergerak dan menusuk jantung Chu Feng. Dia belum merasakan sakit apapun, tetapi tubuhnya bergetar dan dia merasa seluruh tubuhnya lumpuh. Namun, meski begitu, Chu Feng masih bisa merasakan bahwa binatang petir biru besar itu sudah mulai hancur di dalam hati Chu Feng dan mulai menjadi petir biru kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berenang di dalam nadinya, dengan cepat menempati semua darah Chu Feng, dan bergabung bersama. Pada saat itu, Chu Feng bahkan dapat merasakan perubahan yang mengguncang dunia terjadi pada setiap bagian tubuhnya, termasuk dantiannya. Matanya menjadi lebih cerah, dia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas di malam hari. Pendengarannya menjadi lebih sensitif, dia bahkan dapat mendengar suara gemerisik rumput saat tertiup angin. Tubuhnya menjadi lebih kuat, kekuatannya menjadi lebih dahsyat. Perubahan besar terjadi pada seluruh tubuhnya. Dia mampu merasakan kekuatan mendalam yang menyelimuti dirinya dan merasuki dunia. Memang, Chu Feng berhasil menembus dan melangkah ke ranah mendalam. Namun, itu bukanlah akhir. Pada saat itu juga, perubahan juga terjadi pada 7 binatang petir besar di dantian Chu Feng. Kekuatan mendalam yang dikonsumsi oleh mereka saat ini berubah menjadi kekuatan yang sama sekali baru. Mereka menyatu ke dalam tubuhnya, dan dengan transformasi seperti itu, kultivasi Chu Feng juga mulai meningkat. 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat. Dengan satu tarikan napas, Chu Feng menembus 3 tingkat di ranah mendalam. Dari tingkat ke-9 ranah asal, ia memasuki tingkat ketiga ranah mendalam. Berhasil. Aku berhasil. Egi, kau melihatnya. Aku berhasil. Chu Feng sangat gembira, dan di wajahnya yang sebelumnya dipenuhi kekhawatiran, kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak dan muncul. Haha, kuat sekali. Bahkan lebih kuat dari dugaanku karena kau langsung memasuki alam mendalam tingkat ketiga. Sekarang, kau tidak perlu lagi meminjam kekuatanku, dan kau masih bisa dinobatkan sebagai raja di alam mendalam. Di wajah Egi, juga, ada kegembiraan, dan senyum manis di wajahnya yang sangat cantik niscaya akan mampu menyihir banyak orang. Namun sayangnya, tidak ada seorang pun yang mampu melihat senyum si cantik kecil yang mampu menjungkir balikkan dunia. Haha, sepertinya kekuatanku sedikit lebih tinggi saat aku meminjam milikmu, Egi. Chu Feng terkekeh, lalu tak lama kemudian, kilatan berwarna emas muncul di matanya. Saat kilatan itu muncul, tulang-tulang Chu Feng di sekujur tubuhnya mengerang dan otot-ototnya mengembang tajam. Auranya langsung berubah dari alam mendalam tingkat ketiga ke alam mendalam tingkat keempat. Setelah itu, dengan pikiran lain, di dalam mata Chu Feng yang dipenuhi dengan kilat berwarna emas, kilat berwarna biru muncul. Setelah kilat berwarna biru muncul di matanya saat ini, kilat berwarna emas itu sebenarnya telah menyusut menjadi ular petir berwarna emas kecil. Ia terjalin dengan kilat berwarna biru dan menjadi pola dari jalinan kilat berwarna biru dan kilat berwarna emas. Pola itu terkumpul di atas pupil. Tanpa melihat secara detail, orang tidak akan mendeteksinya, tetapi jika terdeteksi, kemungkinan besar, orang akan terkejut karena itu bukan pola yang sederhana. Itu lebih tampak seperti 2 binatang buas besar, yang memiliki kekuatan yang menentang akal sehat, tertidur lelap di dalam pupil Chu Feng. Bagian yang paling penting adalah bahwa setelah pola itu terbentuk, aura Chu Feng benar-benar bangkit lagi dengan hebat, dan dari alam mendalam tingkat keempat, dia melangkah ke alam mendalam tingkat kelima. Kau benar-benar berhasil lagi. Cukup mengesankan. Sepertinya kau punya kekuatan baru, dan sekarang, kau bisa menembus 2 level. Jadi itu berarti kultivasimu yang sebenarnya bukanlah level 3 dari alam mendalam, tapi level 5 dari alam mendalam. Merasakan perubahan dalam tubuh Chu Feng, Egi juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah menembus alam mendalam, Chu Feng akan mendapatkan kekuatan baru yang membuatnya mampu menembus 2 tingkat kultivasi secara terus-menerus. Alam mendalam tingkat kelima masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan Jiang Wuxiang sebelumnya. Bagaimanapun, kultivasi ini masih jauh dari mampu melawan alam surga. Chu Feng sangat puas dengan kekuatan yang ia peroleh dari petir ilahi miliknya, tetapi selama ia memikirkan Jiang Wuxiang, ia masih merasa bahwa ia masih banyak kekurangan dan ia harus terus bekerja keras. Setidaknya saat ini, dalam generasi yang sama, ia bukanlah yang terkuat. Kekuatan Jiang Wuxiang sesuai dengan harapan. Sebagai penguasa benua 9 provinsi, akumulasi dinasti Jiang selama beberapa ribu tahun tidak dapat dibayangkan olehmu. Jiang Wuxiang adalah seorang jenius yang langka, dan aku yakin bahkan di dalam dinasti Jiang, dia adalah eksistensi yang luar biasa. Orang seperti itu memperoleh perkembangan terbaik sejak lahir. Tidak hanya akan ada orang-orang khusus yang membimbingnya dalam kultivasi bela diri, ia bahkan dapat memperoleh sumber daya kultivasi yang paling unggul. Selama ia dapat memikirkannya, ia dapat memperolehnya. Jadi, masuk akal jika ia memiliki prestasi seperti saat ini. Tetapi kamu berbeda. Meskipun kamu mulai berlatih bela diri pada usia 10 tahun, sebelum berusia 15 tahun, kamu bahkan tidak mengalami banyak kemajuan.
Mengapa kamu tidak mengalami banyak kemajuan? Karena tubuhmu istimewa, tetapi kamu tidak memiliki sumber daya yang dapat disediakan untuk tubuh istimewamu itu untuk berkembang. Disinilah letak kelemahanmu, karena dari segi titik awal, kamu sudah tertinggal jauh di belakangnya. Namun, dengan waktu lebih dari 1 tahun, kamu melangkah ke alam mendalam tingkat ketiga dari alam roh tingkat kedua, dan sumber daya kultivasi bela diri yang kamu peroleh semuanya diperjuangkan sendiri. Ini adalah jarak antara kamu dan dia. Kamu mengandalkan dirimu sendiri, sementara dia mengandalkan seluruh klannya. Saat Egi mengatakan itu, wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Dia merasa bangga pada Chu Feng. Egi, terima kasih atas konsultasimu. Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku selalu memiliki keyakinan ini, dan suatu hari, aku akan meninggalkan benua 9 provinsi ini. Aku akan melangkah ke panggung dunia karena aku masih perlu menemukan orang tuaku dan aku masih perlu menemukan keluargaku. Aku akan mencari tahu siapa yang menyegelmu di tubuhku, dan tidak peduli siapa orang itu, aku akan memikirkan cara untuk membuat orang itu membuka segelmu dan mengembalikan kebebasanmu. Kata Chu Feng sambil tersenyum tipis. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, hati Egi terasa sedikit sakit dan dia terdiam. Sebenarnya, dibandingkan dengan Jiang Wuxiang itu, aku lebih penasaran tahap apa yang telah dicapainya saat ini. Lagi pula, dia memiliki tubuh ilahi. Pikiran Chu Feng melayang kembali ke 1 tahun ketika ia bertemu dengan gadis muda berpakaian ungu di White Tiger Villa. Gadis muda itu sama seperti Jiang Wuxiang, bahkan lebih muda dari Chu Feng, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Setahun yang lalu, dia sudah sangat kuat. Jadi setahun kemudian, Chu Feng benar-benar tidak tahu tahap apa yang telah dia lalui. Bagaimanapun, yang dia miliki adalah tubuh yang sama dengan penguasa makam kaisar di Provinsi Azure, tubuh ilahi. Asteris tok tok tok. Kakak Chu Feng. Tepat pada saat itu, suara ketukan dan teriakan terdengar dari sisi lain pintu istana. Dari suaranya, Chu Feng dapat mendengar bahwa itu adalah Gubo. Chu Feng segera membuka pintu, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa saat ini, langit sedang gelap, dan tanpa dia sadari, dia sebenarnya sudah menghabiskan begitu banyak waktu. Gubo berdiri di depan pintu istananya. Setelah melihat Chu Feng, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Saudara Chu Feng, ayo kita berangkat. Pesta pernikahan akan segera dimulai, dan jangan lewatkan momen yang mengasyikkan ini. Juga, kakak Su Zongyu dari Serikat Roh Duniaku telah tiba dan dia bahkan ingin bertemu denganmu."